Saran saya, coba deh sekali dalam seumur hidup Anda pergi merantau. Karena menurut studi ya Alison Gopnik ya, seorang psikolog, semakin jauh seseorang merantau, maka perasaannya akan semakin bahagia. Loh kok bisa? Masih menurut Alison, katanya otak manusia ini sebenarnya sangat menyukai atau sangat menginginkan adanya tantangan baru. Jadi setiap tempat dan pengalaman baru membuat hormon adrenalin terpacu dan hasilnya kita lebih excited dari hari ke hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Azeni, di acara Leadership Inspiration. Semoga Anda makin sukses, makin mulia. Harta, tahta, kata, cinta Anda semakin berlimpah. Dan di saat yang bersamaan, harta, tahta, kata, cinta Anda menjadi sumber manfaat buat orang-orang di sekitar Anda. Itulah kehidupan terbaik, kehidupan sukses, mulia. Pemirsa, Kementerian Perhubungan memproyeksikan hampir setengah penduduk Indonesia yang merantau ya pulang ke kampungnya saat liburan Lebaran. Apakah Anda salah satunya? Setidaknya ada 123,8 juta orang atau sekitar 45,8% penduduk Indonesia melanjutkan tradisi mudik di saat Lebaran. Nah, menariknya, momen ini selain bertujuan untuk menyambung silaturahmi ke sanak saudara, seringkali justru dijadikan sebagai ajang menunjukkan eksistensi kesuksesan seseorang yang merantau ke kota atau merantau ke provinsi lain atau merantau ke negara lain. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, menurut Harvard Business Review, orang yang merantau terutama ke luar negeri memang akan lebih cerdas, tangguh, kreatif, dan sukses. Nanti saya akan bahas satu persatu ya. Bahkan ada studi yang mengagetkan ya. Semakin jauh merantaunya, semakin bagus. Apakah Anda jadi tertarik untuk merantau? Saksikan sampai habis apa yang mau saya bedah tentang merantau dalam video ini. Karena ternyata merantau bisa mengubah seseorang dan bisa membantu kesuksesan orang. Iya, simak sampai tuntas supaya Anda dapat bayangan. Oh, ternyata penting merantau. Bagi Anda seorang ayah, mungkin akhirnya mengizinkan anaknya untuk merantau. Atau semula yang Anda ragu untuk merantau, akhirnya insya Allah berani untuk merantau. Pemirsa, saya boleh cerita sedikit ya sebelum cerita tentang merantau ini. Saya sangat bersemangat menyampaikan video kali ini karena saya adalah bukti nyata dari hasil tempaan tanah rantau. Saya datang ke Bogor saat itu tahun 1987 untuk kuliah di IPB. Saya mendapat undangan dari Rektor IPB waktu itu, Bapak Andi Hakim Nasution, ya, sehingga saya masuk IPB tanpa tes. Yang tadinya saya tidak mau kuliah ya karena orang tua sangat miskin, tapi begitu mendapat undangan ini, bapak dan ibu saya cari pinjaman ke sana kemari supaya saya bisa kuliah di IPB. Selama kuliah, saya tinggal di di tempat yang menarik lah ya. Kadang-kadang di asrama ya, kadang-kadang di masjid ya, cari yang gratis, cari yang murah gitu ya. Karena memang saya tidak mampu membayar sewa atau mengontrak rumah. Saya pun harus menggunakan berbagai cara yang halal untuk menyambung hidup saya. Ya, jadi saya pernah menjadi guru les, ya, jualan buku, ya, jualan apapun yang bisa dijual. Ya. Dan saya sempat hampir putus asa, ya, enggan melanjutkan kuliah karena ternyata berat, harus nyari biaya sendiri, ya, sementara juga harus kuliah. Yang absen kehadirannya itu 80%, ya. Itu saya sempat stres dan pingin
mengundurkan diri, ya, tapi tidak jadi, alhamdulillah ya. Anda yang merantau tentu tahu betul bahwa homesick itu nyata adanya. Perasaan rindu dan sendiri dalam kurun waktu yang lama itu membuat kita kadang, aduh, kangen sama bapak, kangen dan ibu. Belum lagi kita harus menyelesaikan berbagai tantangan yang ada di tanah rantau. Ya, sudah jauh-jauh merantau, ya tentu kita tidak ingin mengecewakan keluarga di kampung. Ya, kita ingin kemudian pulang itu membawa cerita yang indah, bukan cerita yang memilukan hati. Akhirnya setiap tantangan yang berhasil ditaklukkan mampu menjadikan kita setangguh karang di pantai. Ya, dan qadarullah, ya, 4 dari 5 anak saya pun sekarang sedang merantau. Ada yang di Jerman, ya, ada yang di Jepang, ya, ada yang di Bandung. Karena saya tahu merantau, maka saya merintah, ayo pergi dari orang tua, menjauh supaya kalian menjadi orang hebat. Saat seorang perantau kembali ke kampung halamannya, mungkin yang terlihat adalah kesuksesan yang ia bawa bersamanya. Tapi ya, yang orang tidak ketahui, di baliknya ada perjuangan yang tidak kenal waktu. Ada air mata yang mengalir deras dalam doa. Ada rasa sakit, kecewa, bingung. Padahal justru semua emosi ini yang mendewasakan dan membentuk diri kita saat ini. Karena sejatinya kehidupan yang terbaik bukan tentang semua kesenangan atau kemudahan yang datang kepada kita. Melainkan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, berserta pencapaian-pencapaian yang bisa kita wujudkan. Saran saya, coba deh sekali dalam seumur hidup Anda pergi merantau. Karena menurut studi ya, Alison Gopnik, ya, seorang psikolog, semakin jauh seseorang merantau, maka perasaannya akan semakin bahagia. Loh kok bisa? Masih menurut Alison, katanya otak manusia ini sebenarnya sangat menyukai atau sangat menginginkan adanya tantangan baru. Jadi setiap tempat dan pengalaman baru membuat hormon adrenalin terpacu dan hasilnya kita lebih excited dari hari ke hari. Anda akan lebih sulit memprediksi lingkungan sekitarnya. Pasti itu kan. Perbedaan bahasa, budaya, kebiasaan tentu membutuhkan usaha lebih untuk melakukan penyesuaian diri. Belum lagi ritme hidup ya yang pasti akan jauh berbeda antara di desa dan di kota, antara di Indonesia dengan di negara lain. Tapi percayalah, semua akan sepadan dengan harapan-harapan baru yang ditawarkan karena merantau. Saran saya ini bukan tanpa alasan. Banyak penelitian yang hasilnya membuktikan merantau terutama ke daerah yang jauh seperti ke luar negeri membantu seseorang memiliki kehidupan yang lebih baik. Ya. Seperti pada penelitian yang dipublikasikan oleh Harvard Business Review tentang merantau ini. Mereka mengatakan kira-kira seperti ini. Orang-orang yang memilih untuk belajar keluar daerahnya memiliki self-concept atau kemampuan mengenali, memahami dirinya, memahami kelebihannya, memahami kekurangannya, serta apa yang ia inginkan lebih jelas dibandingkan mereka yang tidak mau merantau. Selain itu, ia juga mampu membuat perencanaan karir yang lebih jelas ke depannya. Sejalan dengan hasil penelitian ini, ya, Rice University yang mengatakan mereka yang merantau lebih paham dengan tujuan hidupnya dan bisa menyelaraskannya dengan efektif, ya, ke kehidupannya saat ini. Itu gara-gara merantau. Ada lagi penelitian dari Maduk ya di INSEAD ya. Mereka bilang merantau dan kembali ke kampung halaman rata-rata menjadi pribadi yang lebih kreatif dan pemecah masalah.
menjadi orang yang solutif, yang lebih baik dibandingkan yang lainnya, yang tidak merantau. Keren ya berarti merantau. Nah, tapi sebetulnya seberapa menjamin sih Anda akan sukses jika merantau? Apakah itu ada jaminan? Tentu tidak ada yang berani menjamin ya bahwa orang merantau selalu berhasil. Karena pasti kembali lagi seberapa besar usaha dan keinginan Anda sehingga Anda mampu berjuang menghadapi setiap tantangan yang datang kepada Anda. Menurut saya, bagi Anda para perantau, setidaknya pahami dua prinsip ya saat Anda berjuang di tanah rantau. Kira-kira apa dua prinsip itu? Supaya kemudian merantau itu menjadi kesuksesan bagi Anda. Yang pertama, tetap melenting walau terbanting. Keren istilahnya ya. Tetap melenting walau terbanting. Kuatkan tekad Anda. Apa sih yang sebetulnya menjadi alasan Anda merantau? Alasan tersebut adalah bahan bakar untuk Anda bergerak. Kalau tanpa alasan hanya ikut-ikutan, mudah loyo, mudah capek, dan akhirnya Anda pulang lagi. Menghadapi apapun yang terjadi setiap harinya itu perlu bahan bakar, perlu alasan. Apa yang ingin Anda rasakan saat pulang ke kampung halaman? Apa yang memotivasi Anda? Semakin kuat akar ini, semakin Anda mampu bertahan dan tidak goyah diterpa angin, hujan, badai, bahkan teriknya sinar matahari. Ingat betul, kita hanyalah makhluk yang kecil. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, ada Sang Kuasa yang maha besar, maha penyayang, maha pengasih. Dan sayangnya jauh lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Sayang Allah maksudnya ya. Bicara deh pada yang maha kuasa, yang maha besar. Minta pertolongan. Ya. Jika esok belum menemukan jawaban, bisa jadi lusa. Atau beberapa waktu ke depan. Setiap masalah pasti ada jawabannya. Hanya perkara kapan waktu terbaik menurut Sang Maha Besar. Yang maha tahu. Kedua, tebar kebaikan sebanyak mungkin. Maka hasilnya Anda sendiri yang akan menuai. Jika tidak di dunia yang singkat ini, ya mungkin kelak di mana yang abadi, di dunia yang abadi, Anda akan mendapat banyak kebaikan di sana. Menebar kebaikan ini bisa dilakukan sambil menyambung tali persaudaraan, baik dengan rekan yang memiliki background yang senada, yang sama, yang seirama, atau bahkan yang berbeda sama sekali. Orang-orang yang merantau sangat rentan mengalami kesepian. Ya, sepi di tengah keramaian. Nah, kalau sudah menyendiri, yang ada pikiran kita akan melalang buana kemana-mana. Jadi overthinking. Dan malah membuat kita disibukkan dengan apa? Dengan apa yang kita pikirkan sendiri. Ada baiknya Anda mengikuti kegiatan-kegiatan yang memungkinkan Anda mendapat teman atau saudara atau relasi atau komunitas di tanah rantau. Dan jangan sungkan kalau Anda memang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan mereka, sampaikan, ungkapkan. Mereka senang kok, mereka asik kok, mereka enjoy kok. Ya. Dan momen kembali ke kampung halaman atau mudik bagi para perantau memiliki arti yang cukup mendalam. Ada rasa rindu di sana. Ya, yang minta ingin dipeluk. Ada kebutuhan untuk mengenang apa yang sudah dilalui bersama orang terkasih. Ada jiwa-jiwa yang ingin kita rangkul. Ada memori yang minta kita sambangi. Sejauh dan sesulit apapun perjalanan pulang, ternyata pulang itu membangkitkan banyak kenangan. Akhirnya kita rela ya, dan ikhlas karena ini adalah momen untuk kita bisa berefleksi seperti apa diri kita sebelumnya dan bagaimana dengan kita yang ada saat ini. Teruslah menjadi pemimpin
yang benar-benar memimpin dengan berani merantau ke tempat yang berbeda dengan tempat Anda saat ini. Sukses mulia untuk kita semua.